Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Talamid Tilmidat MI Al-Khiriyah 2 Semarang kelas 6A dan kelas 6B yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari ilmu pengetahuan sosial tema 6, subtema 1 dan subtema 2. Ilmu pengetahuan sosial yang akan kita pelajari berkaitan tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera. Kemudian diharapkan siswa dapat mengidentifikasi perilaku positif di masyarakat yang merupakan wujud dari makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan di layar, tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera diantaranya meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hingga saat ini, upaya-upaya tersebut masih terus dilaksanakan meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama. Kita bersama-sama ketahui bahwa bangsa Indonesia merdeka sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945 hingga sekarang dan insya Allah sampai yaumil kiamah. Dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat diperlukan dalam upaya-upaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Sebagai seorang murid maupun talamid, kita mempunyai kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga masyarakat. Dengan melaksanakan kewajiban berarti kita telah berperilaku positif. Berperilaku positif di masyarakat merupakan perwujudan dari sikap dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perilaku positif berarti perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan aturan dalam masyarakat. Perilaku positif bukan berarti perilaku yang penurut, namun lebih daripada itu, yaitu kreatif, kritis, mandiri, dan berani membela kebenaran serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan yang disepakati bersama. Oleh karenanya, perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan adalah perilaku kreatif, kritis, mandiri, berani membela kebenaran, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, serta tujuan hidup bernegara sebagaimana telah dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan dan asas kerohanian Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia harus menyadari betapa mulia dan terpujinya perjuangan para pahlawan. Para pahlawan dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan untuk lepas dari belenggu penjajah. Pengorbanan diri sebagai pahlawan bangsa dalam mencapai suatu kemerdekaan merupakan wujud tekad yang kuat dalam menentang penjajahan di muka bumi ini. Kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan tidak boleh disia-siakan. Kemerdekaan harus dipertahankan serta diwujudkan dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan nasional. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Apa saja upaya untuk mengisi kemerdekaan itu?
Upaya untuk mengisi kemerdekaan diantaranya adalah rajin beribadah sesuai dengan agama, belajar dengan giat, rajin dan tekun, mengikuti upacara kemerdekaan dengan hikmat, saling menghormati antar sesama, mengikuti perlombaan 17 Agustus yang diadakan panitia setempat bisa di sekolah maupun di rumah, ikut serta dalam mengemukakan gagasan atau ide atau pendapat di dalam kemerdekaan yang ada di kalangan masyarakat maupun sekolah, ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Contoh lain perilaku positif di masyarakat yang merupakan wujud makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dalam membangun masyarakat sejahtera adalah dengan mempelajari atau membuat batik. Tahukah kamu batik itu apa? Batik itu adalah identitas budaya asli Indonesia. Bahkan sejak tahun 2009, UNESCO telah mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Batik memiliki berbagai macam motif yang mencerminkan identitas dari setiap daerah. Oleh karena itu, batik menjadi salah satu akar budaya bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan oleh setiap warga negara Indonesia. Melestarikan budaya bangsa Indonesia termasuk upaya mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Cara lainnya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia misalnya dengan sikap cinta tanah air, kemudian sikap membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Apakah perilaku kalian sudah mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, atau rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia? Ayo, sudah atau belum? Silakan kalian jawab dalam hati kalian masing-masing. Bagaimanakah contoh perilaku-perilaku tersebut? Kita bahas satu persatu contoh sikap cinta tanah air dalam upaya untuk mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah melestarikan budaya bangsa. Kita harus senantiasa senang menikmati budaya-budaya bangsa, bisa dengan cara memakainya maupun melihatnya. Tidak silau akan kemewahan budaya dari bangsa lain. Yang berikutnya, menjaga kelestarian lingkungan. Kita bisa melestarikan lingkungan di sekitar kita dengan cara bagaimana? Dengan cara menanami dengan tanaman-tanaman yang indah, membuang sampah di tempat sampah itu juga merupakan salah satu sikap cinta tanah air. Yang ketiga, kita bisa lakukan dengan cara rajin belajar. Mengapa kita harus rajin belajar? Agar bangsa kita Indonesia tidak tertinggal lebih jauh dari bangsa-bangsa lain di dunia. Selanjutnya, contoh sikap membina persatuan dan kesatuan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah berteman dengan siapa saja. Tidak boleh kita memilih teman yang tertentu. Kita harus berteman dengan siapa saja, apalagi itu satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian, kita mau mempelajari kesenian dari daerah lain. Walaupun kesenian di daerah kita bagus, kesenian di daerah lain yang masih satu bangsa dengan kita, wajib kita pelajari untuk membina persatuan dan kesatuan. Kemudian menolong siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan lain sebagainya. Itu 3 contoh sikap membina persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, sikap rela berkorban dalam upaya mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, bersedia menolong dengan tenaga. Artinya apa? Apabila kita mampu membantu orang lain dengan tenaga, marilah kita bantu orang lain tersebut menggunakan tenaga yang kita miliki. Kemudian bersedia menolong dengan pikiran. Pikiran ini bukan berarti usulan-usulan atau pendapat-pendapat saja, kan, tapi pikiran-pikiran yang sesuai dengan realita dan mungkin untuk dilaksanakan.
Kemudian yang ketiga, bersedia menolong dengan harta. Apabila kita mempunyai kelebihan harta, kecukupan harta, alangkah baiknya kita bisa membantu saudara-saudara kita yang masih sebangsa dan setanah air dengan harta yang kita miliki agar beban hidupnya menjadi lebih ringan. Itu 3 contoh sikap rela berkorban dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, di akhir kita simpulkan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pada hari ini, yaitu makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera, yaitu perilaku kreatif, kritis, mandiri, berani membela kebenaran, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, serta tujuan hidup bernegara sebagaimana telah dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan dan asas kerohanian Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perilaku positif di masyarakat yang merupakan wujud makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan aturan dalam masyarakat, yaitu kreatif, kritis, mandiri, dan berani membela kebenaran serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan yang disepakati bersama. Silakan anak-anak tulis di dalam buku ilmu pengetahuan sosialnya masing-masing apa yang sudah kita pelajari hari ini. Insya Allah kalian semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memudahkan dalam belajar ilmu pengetahuan sosial ini. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.